Hari masih sangat pagi, selepas sholat subuh, saya langsung berangkat menuju Garut. Kebetulan yang lewat adalah jurusan Jakarta Tasikmalaya. Kursinya sangat sepi sekali, saya bebas duduk di mana saja. Tujuan saya adalah turun di Nagrek dengan tarif hanya Rp65.000. Bus Prima Jasa yang jurusan Garut dan Tasik sama-sama lewat Nagrek ya teman-teman. Menjelang jam 8 pagi, saya pun tiba di titik kumpul Cafe Umi. Dari sini, saya nebeng motor dengan teman-teman ya, menuju ke base camp pendakian Gunung Mandalawangi. Perjalanan menuju ke base campnya sangat indah sekali. Kita akan menitipkan motor di rumah Pak RW ya, karena kita akan menginap 1 malam di puncak Mandalawangi. Seperti biasa, kita briefing dulu ya teman-teman, dan berdoa sebelum memulai pendakian. Di awal pendakian, kita akan menemukan ladang-ladang milik para petani. Setelah beberapa menit kita trekking, tiba akhirnya kita di pos yang mungkin ini dinamakan dengan pos 1 ya teman-teman. Setelah kembali segar, kita pun melanjutkan trekking menuju jalur pendakian. Jalur pendakian ini agak rapat ya, jadi jangan terlalu jauh dengan teman-teman. Akhirnya kita pun istirahat lagi untuk menentukan jalur, apakah ambil kanan atau kiri. Yang kanan agak ekstrim ya teman-teman, lebih baik kita ambil yang kiri. Di tempat istirahat ini banyak sekali pohon bambu. Ini mungkin tempat istirahat yang agak luas ya, untuk kita bisa berkumpul. Setelah segar kembali, perjalanan pun dilanjutkan. Kita akan menemukan petunjuk Gunung Mandalawangi. Makin ke atas, jalurnya pun makin rapat, penuh dengan pepohonan. Diusahakan jangan terlalu jauh ya dengan teman-teman. Di jalur ini kita mengikuti petunjuk tali rapiah merah. Ini adalah jalur bagi pendaki yang akan menuju puncak. Di tengah hutan rimba pun banyak sekali pohon-pohon yang besar teman-teman. Mungkin umurnya sudah ratusan tahun. Cuaca sudah mulai mendung, sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Rintik air hujan akan memberikan energi dan semangat baru ya untuk kita terus berjalan dan mendaki. Jas hujan dan perlengkapan hujan lainnya akan menentukan nyaman tidaknya kita di perjalanan. Setelah berjalan hampir kurang lebih 30 menit dan ditemani dengan rintik hujan, kita pun tiba di puncak Tugu Kujang. Tapi karena kita tiba yang paling pertama dan tidak ada yang membawa tenda, kita pun akhirnya duduk-duduk sejenak sambil menunggu teman-teman yang lain. Di puncak Mandalawangi ini ada Tugu Kujang ya teman-teman. Ini dia Tugu Kujangnya. Setelah beberapa lama menunggu, teman-teman pun datang. Kami pun bersiap-siap untuk mendirikan tenda ya. Walaupun gerimis, kami tetap semangat untuk mendirikan tenda. Dan malam pun tiba. Untuk menghangatkan tubuh, kami pun membuat kopi. Sepertinya gerimis masih setia menemani kami ya. Memang enaknya di dalam tenda sambil kita ngopi dan makan cemilan. Secukupnya? Cukup nggak? Cukup. Ya, sambil menunggu masakan nasi matang, kita bisa nyemil roti dan minum kopi. Setelah makan malam dan melewati malam, pagi pun tiba. Tapi anginnya sangat kencang sekali. Semalam kami diterjang dengan badai angin. Setelah summit, sekitar pukul 9, kita pun berkemas-kemas untuk kembali pulang. Udaranya segar sekali. Ini dia suasana pagi hari di atas Tugu Kujang, Gunung Mandalawangi. Oh iya, saat kemarin mendaki naik, sepatu kita pun banyak yang basah. Dan akhirnya kita taruh dekat perapian agar tidak terlalu basah. Hehe, dari jauh seperti panggangan sate ya. Ada kaos kaki, ada sepatu, dan juga ada baju. Anginnya pun masih bertiup kencang teman-teman. Kabut pun masih menyelimuti sekitar tenda kami. Untuk turun agar sepatu-sepatu kami agak kering, jadi kita panggang dulu ya di sini. Ya, lumayan lah, walau tidak terlalu kering, tapi tidak terlalu basah juga deh.
Puncak Mandalawangi memang tempatnya tidak terlalu besar ya, tapi bisa untuk ngecamp sekitar 8 atau 10 tenda. Tenda kami berisi sekitar 4 atau 5 ya teman-teman. Setelah semuanya rapi, kami pun berkemas dan kembali turun pulang. Dan kita pun tiba di pos 1, tempat kemarin kita saat mendaki. Ternyata di sini ada saluran air ya. Nih, terdengar dengan jelas kan suara gemericik airnya mengalir. Sambil menunggu teman-teman yang lain sampai, saya pun beristirahat dulu ya. Jika kita sudah sampai pos ini, untuk menuju ke base camp sudah sangat dekat sekali, jadi santai saja deh. Nah itu dia, dari jauh sudah terdengar teman-teman kita. Sebentar lagi kita akan berkumpul dan kembali pulang. Dan akhirnya kita sampai di dekat tempat pembakaran batu bata. Berarti kita sudah sampai di dekat rumah penduduk. Sampai jumpa.